Tuhan adalah api yang menghanguskan. Firman-Ku seperti api. Ketika aku datang ke bumi, aku hendak melihat apakah api itu sudah menyala. Api, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Firman-Nya adalah api. Kalau kita baca firman, saudara, engkau itu api. Bukan kau datang, tolong dikasih api, aku ini minyak. Bukan. Amin. Engkau itu api. Kebanyakan orang tidak sadar, orang Kristen itu, saudara, itu adalah api, sehingga dia berapi-api. Makanan itu, saudara, kalau dingin, lalat datang. Kopi ini kalau dingin, lalat di sini. Tapi kalau kopi ini panas, jangankan lalat, kita minum pun pelan-pelan. Kenapa dosa datang? Karena kau suam-suam kuku. Karena kau bukan api. Saya mesti cari api di A, cari api di gereja B. Ya memang ada apinya. Engkau tuh api. Jangan sampai saudara cuma dengar firman, oh pas pendeta, oh kita kuat, minggu depan ngomong deh, apalagi ya? Gak bisa. Saudara belajar hari ini, kau tahu identitasmu. Di atas identitasmu bangun sesuatu yang baru lagi. Amin. Dan ketika kau dengar firman Allah, api, dengar firman amin, dengar amin. Terus saudara, oh ini kok sama-sama begini? Iya Pak, saya api. Itu. Terus di atas api ini apa? Ya mungkin sesuatu lah yang dipersembahkan untuk Allah, remah-remah, sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Amin. Kalau kau gak api, gak mungkin kau bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Bagaimana kau bisa mempersembahkan? Engkau butuh api orang lain, engkau butuh lemah orang lain. Itu namanya api. Makanya Tuhan katakan, tidak boleh suam-suam kuku, panas atau dingin. Tentukan hari ini. Gak bisa tunggu besok. Siapapun juga saudara dan saya hari ini, engkau adalah api itu. Amin. Saudara baca api. Maka orang api itu bersemangat. Pak, saya melayani Pak. Lagi sorry Pak, saya kalau semangat Pak Fengki semangat nih. Semua di sana. Api karena saudara tetap di dalam acara firman Allah. Loh Pak, tapi dia sinis. Nah, ketika orang sinis, jangan bahas dengan sinis, tapi bahas dengan ramah. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi karena kita orang Kristen, kita Kristen doanya kuat, identitas tidak ada, saudara. Sehingga ketika engkau diperlakukan orang tidak bagus, maka engkau mau perlakuan dia juga nggak bagus. Justru hari ini bukan doanya saudara saja. Doa itu semua menunjukkan orang Kristen, tetapi saudara menunjukkan kelasmu di mana sekarang sebagai pelaku firman Allah. Amin. Tunjukkan yang baik kepada mereka. עזרי מעמה השם עושה שמיים בארץ אל יתן למות רגליך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. Melalui program Day of Fire, yaitu hari-hari yang penuh dengan api. Kekristenan dimulai dengan Roh Kudus. Saudara, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berkobar-kobar. Dan apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis, marilah terjadi dalam hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, Tuhan pernah katakan bahwa ketika dia melemparkan api ke bumi, dan dia ingin api itu tetap menyala sampai dia datang. Saudara, apa itu api? Saudara, api itu bicara tentang semangat pemberitaan Injil yang tidak pernah kalah dengan penderitaan aniaya, dengan segala cemoohan, dengan segala kerugian, dengan segala fitnaan. Dia tetap berkobar-kobar, matanya tetap menuju ke depan, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Saudara, dia meninggalkan Mesir
yang penuh sukacita, penuh dengan dunia kedagingan, penuh dengan semuanya. Dia berjalan di padang gurun. Di padang gurun penuh dengan penderitaan, pelayanan, saudara, gesekan, tidak dihormati, tidak dihargai, sampai menyeberang sungai Yordan dan masuk Kanaan. Saudara, itulah saudara dan saya sebagaimana Musa dan Yosua, 2 generasi baru sampai. Tapi saya ingin hari ini, karena ada Tuhan di dalam hidup kita, melalui Day of Fire, kita mempercepat generasi kita harus sampai. Dan dikatakan Elia memberikan 2 bagian rohnya kepada Elisa. Saya yakin kita bukan mendapatkan 2 bagian. Roh Tuhan ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita. Saudara, sehelai rambut pun sudah diperhitungkan Tuhan. Sebab itu jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, karena Allah akan menyediakan bagi kita. Tetapi carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita berlomba-lomba Day of Fire. Duduk tenang, cari Tuhan, duduk di rumah Tuhan. Kata Daud, aku berlari-lari mendahului ke rumah Tuhan. Daud sendiri lebih baik diam di pelataran Tuhan 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, ini harus ada dalam hati kita. Di rumah Tuhan kita membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh, jangan berebut, jangan berkelahi. Saudara, kita harus menerima. Itulah namanya Day of Fire. Api dari Tuhan, bukan api yang asing. Api yang asing itu suka tersinggung, suka ngomong yang lain. Saudara dikasih Tuhan, mari kita masuk kepada Day of Fire. 10 hari puasa, 10 hari ikut ibadah non-stop. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.